Nubuatan, pengukuhan tugas serta pertanggungjawaban Yesus sebagai nabi bagi Bani Israel. Musa sudah menyampaikan bahwa Allah akan mengutus nabi dari bangsa Israel yang akan menyampaikan firman Injil sebagai penggenap Taurat. Musa berkata, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan." Ulangan 18:15, Yesus yang dilahirkan Maria, menggenapi firman Allah kepada Musa. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:21. Hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, Matius 1:22, Yesus berkata, "Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Yohanes pukul 5:46. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes 5:47. Allah memerintahkan Yohanes untuk mengukuhkan atau membaptis Yesus, sebagai nabi yang diutus hanya bagi Bani Israel. Yohanes berkata, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes 1:31, dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Yohanes 1:32, "Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Yohanes 1:33. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3:16. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Yohanes 1:51. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Matius 10:5. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10:6. Tugas Yesus sebagai nabi adalah menyampaikan firman atau Injil sebagai penggenap Taurat kepada Bani Israel. Yesus berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas." Yohanes 3:34. Pertama kali Yesus menyampaikan Injil ketika Yohanes ditangkap. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Markus 1:14. Yesus adalah nabi seperti nabi lainnya, yang ditolak di tempat asalnya, lalu mereka kecewa, dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, dan di rumahnya." Matius 13:57. Penyampaian pertanggungjawaban Yesus sebagai nabi kepada Allah. "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku,
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku sampaikan. Yohanes 12:49, dan aku tahu, bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 12:50. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Kesimpulan, Nabi Yesus dinubuatkan Allah sebagai nabi penyampai firman Allah atau Injil, kepada Bani Israel setelah Musa, sebagai penggenap atau penyempurna Taurat.